Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Baso Geboy dengan saya Ai Fitri Sylvia, dengan mata pelajaran yang akan dibahas kali ini yaitu simulasi dan komunikasi digital untuk SMK kelas 10 semua jurusan. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan nyalakan lonceng supaya gak ketinggalan info dari kami ya. Oke, kali ini kita akan membahas simulasi dan komunikasi digital untuk semester 1 kelas 10 SMK semua jurusan dengan bab 1 yaitu penggalian ide. Untuk materinya yaitu logika dan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Check it out! Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dulu dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Kemudian silahkan persiapkan alat tulisnya, kemudian bahan ajar, handphone, laptop atau personal computer, serta Google Classroom yang sudah terhubung dengan kelas masing-masing ya. Adapun tema yang akan dibahas kali ini yaitu tentang penggalian ide dengan subbab bahasan yaitu logika dan algoritma bagian 1. Untuk kompetensi dasar dan tujuan mempelajari tentang penggalian ide ini yaitu siswa dapat menerapkan logika dan algoritma komputer. Adapun bahasannya antara lain definisi logika dan algoritma, kemudian algoritma dalam kehidupan sehari-hari, lalu algoritma menggunakan bahasa pseudokode, yaitu bahasa yang mendekati bahasa pemrograman, dan algoritma dengan menggunakan flowchart atau diagram alir, serta aplikasinya nanti membuat peta minda atau peta konsep. Pertama, definisi logika. Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Nah, rasionalitas ini akan menuntun manusia untuk bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Dalam setiap keadaan, seorang manusia membutuhkan pola pikir logis. Berpikir logis merupakan berpikir dengan cara yang benar atau masuk akal dan sesuai dengan hukum logika. Nah, salah satu fungsi logika ini adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Kemudian definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam beberapa konteks, algoritma dapat diartikan urutan langkah-langkah yang spesifik atau tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, resep membuat kue bolu, resep membuat hand sanitizer, cara menyalakan komputer. Nah, itu salah satu contoh algoritma yang disajikan dalam bahasa sehari-hari. Lalu ada algoritma menggunakan bahasa pseudokode, yaitu bahasa yang mendekati bahasa pemrograman. Nanti dibahas dalam pertemuan berikutnya ya. Serta nanti ada algoritma yang penyajiannya
menggunakan flowchart atau diagram alir. Nah, kemudian di sini ada syarat-syarat algoritma. Jadi apa aja syaratnya supaya penyajian algoritma tersebut benar? Nah, ada 7 syarat. Yang pertama harus logis. Nah, logis ini contohnya seperti apa? Nah, logis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat ditentukan nilai benarnya. Contohnya, kalau misalnya dalam resep masakan ada sebuah langkah, rebus bahan X selama 30 menit. Logis kan? Kemudian atau dalam merakit komputer, sambungkan kabel VGA monitor dengan komputer. Itu juga logis ya. Kemudian yang kedua, tidak ambigu. Nah, ambigu ini artinya bermakna ganda. Nah, contohnya ada perintah seperti ini. Tambahkan X dengan sebuah bilangan. Nah, ini kan ambigu ya. Bilangan itu banyak. Apakah itu bilangan asli, bilangan real, genap, ganjil, itu tidak pasti. Nah, kemudian syarat berikutnya yaitu penyusunan langkah-langkah harus sistematis ya. Nah, atau terstruktur menurut aturan atau sistem tertentu sesuai dengan tujuan yang dicapai. Artinya, langkah-langkah yang ada pada algoritma harus dapat diikuti atau ditelusuri dengan baik sehingga mencapai hasil akhir yang diinginkan. Nah, kemudian syarat berikutnya yaitu algoritma ini harus memiliki input ya. Setiap algoritma pasti memiliki input atau masukan ya. Misalnya bahan-bahan makanannya itu kan inputnya ya. Nah, kalau ada input, tentunya algoritma ini minimal harus memiliki satu output. Misalnya, untuk membuat sebuah kue kan harus ada telur, ada gula, ada terigu, itu masuknya ke dalam input. Sedangkan outputnya yaitu apa? Ya kue itu sendiri. Oke, bisa dipahami? Nah, kemudian algoritma ini harus terbatas. Jadi, maksudnya gimana? Maksudnya mempunyai langkah-langkah yang terbatas atau berakhir pada suatu titik di mana algoritma itu akan berhenti dan menghasilkan suatu output ya. Kemudian harus pasti. Nah, makna dari logis pada definisi algoritma itu tercermin dari langkah-langkah yang pasti, tidak ambigu atau bermakna ganda. Serta algoritma ini tidak boleh bertele-tele alias efisien. Nah, algoritma disebut efisien jika untuk mendapatkan suatu solusi tidak memerlukan memori yang banyak, proses yang berbelit-belit dan tidak perlu. Jadi, algoritma terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak diperlukan itu menyebabkan waktu eksekusi yang menjadi lebih lama. Nah, itu merupakan syarat-syarat algoritma ya. Semoga bisa dipahami. Oke. Kemudian struktur algoritma. Secara umum, struktur algoritma ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, judul algoritma atau nama algoritma. Judul algoritma ini memberikan gagasan secara singkat apa tujuan dari algoritma itu. Misalnya, nama resep masakan,
petunjuk melakukan sesuatu, jadwal kegiatan, dan sebagainya. Nah, pemberian nama algoritma ini disarankan singkat dan jelas, namun sudah mewakili maksud dari algoritma. Kalau algoritma komputer, biasanya nama algoritma itu ditulis tanpa menggunakan spasi. Misalnya, algoritma volume balok tanpa spasi ya. Tapi kalau dalam algoritma dalam kehidupan sehari-hari untuk judulnya, itu penulisannya biasa aja ya, pakai spasi, seperti resep membuat puding. Lalu yang kedua yaitu bagian deklarasi. Nah, apa itu deklarasi ya? Deklarasi ini adalah tahap persiapan dari algoritma. Pada bagian ini dijelaskan kebutuhan agar algoritma tersebut bisa berjalan. Nah, disinilah ya alat dan bahan didefinisikan. Nah, dalam algoritma pemrograman, bagian deklarasi ini menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses oleh algoritma, termasuk jenis data input ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Nah, pada bagian ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah instruksi atau pernyataan untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Kalau dalam algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misal yang paling mudah yaitu resep masakan ya. Ini bagian cara membuatnya ya. Jadi misalnya judulnya cara membuat puding. Nah, kemudian itu bagian judul ya. Kemudian ada deklarasinya, apa aja bahan-bahannya ya. Gula 500 gram misalnya ya. Kemudian 50 gram tepung maizena dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu di bagian deskripsi, cara membuatnya, misalnya didihkan air misalnya kayak gitu. Itu maksudnya bagiannya ke deskripsi ya. Semoga bisa dipahami. Oke, biar lebih mantap kayaknya harus ada contoh ya. Check it out slide berikutnya. Nah, ini contohnya ya. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada bagian judul algoritma yaitu resep puding mutiara. Kemudian ada bahan-bahannya. Nah, ini bahan-bahan masuk ke dalam bagian deklarasi. Nah, lihat ya indikatornya. Jelaskan tidak ambigu ya. 1 bungkus tepung pun kue, 250 gram gula pasir, dan lain-lain. Jadi tidak ada kata secukupnya. Maksudnya secukupnya ini kan suka ada ya, masukkan garam secukupnya. Nah, tidak di sini ya, harus jelas. Oke, garamnya segimana, gulanya segimana, berapa gram, berapa gelas. Oke. Kemudian ini yang terakhir ada bagian deskripsi. Nah, bagian deskripsi ini meliputi cara pembuatannya. Ya, sudah jelas? Sudah jelas kan ini apa inputnya? Inputnya bahan-bahannya apa saja. Outputnya apa? Outputnya ya puding mutiara. Oke, bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah dipahami, sekarang waktunya kalian mengisi lembar kerja ya. Oke, kerjakan lembar kerja berikut melalui komentar video ini. Kemudian screenshot bukti komentarnya dan kumpulkan melalui Google Classroom. Pertanyaan yang pertama seperti biasa, sebutkan identitas Anda saat ini, meliputi nama, kelas, sekolah, dan program keahlian atau jurusan.
Kemudian nomor 2, berikan pendapat Anda apa yang dimaksud dengan logika dan algoritma. Oke. Kemudian yang ketiga, buatlah algoritma dalam kehidupan sehari-hari tentang yang lagi viral saat ini, yaitu cara pembuatan hand sanitizer atau cara membuat sabun cuci tangan. Boleh pilih salah satu ya, mau hand sanitizer atau sabun cuci tangan. Banyak di Google ya. Lengkap ditandai dengan judul algoritma, kemudian bagian deklarasi, dan bagian deskripsi. Seperti contoh pada slide sebelumnya ya, tentang resep puding mutiara. Oke, spesial untuk nomor 3 ini, jika tidak cukup di kolom komentar, boleh ditambahkan nanti ya, selain screenshot, kemudian boleh ditambahkan di lampiran pada Google Classroom kelas masing-masing yang sudah dibuat. Oke? Selamat mengerjakan. Oke, sekian penjelasan Pasoke Boy Channel kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kemudian nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan info dari kami ya. Sampai jumpa channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.